Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita. Nah, hari ini spesial banget karena kita mau ngomong santai, refleksi dari pembelajaran kita selama 4 hari terakhir. Nah, banyak-banyak banget nih insight yang kita dapat, mulai dari wawasan kebangsaan, bela negara, analisis kontemporer, sampai teknis analisis isu. Nah, kita akan coba kilas balik hari demi hari yang kita pernah pelajari selama 4 hari ini, sambil sharing apa yang paling berkesan dan paling relevan buat kita sebagai ASN. Nah, jadi langsung aja kita mulai ya. Eh, yang pertama itu, kalian ingat nggak sih kalau waktu hari pertama kita laksar, pernah nggak sih ngerasa kita tuh udah tahu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu penting. Tapi nggak pernah benar-benar mikir kenapa, karena pas sesi wawasan kebangsaan, kita jadi ngerasa kayak dibangunkan. Nah, ternyata konsensus dasar itu bukan sekedar hafalan, tetapi merupakan fondasi moral yang harus kita jaga sebagai ASN. Iya Kak. Kalau aku juga awalnya mikir kayak gitu sih Kak, bakal jadi sesi yang formal, yang textbook banget gitu ya. Tapi ternyata kita malah diajak untuk menyelami makna di balik simbol dan sejarahnya. Misalnya kayak Garuda Pancasila itu kan bukan cuma sekedar lambang negara, tapi punya filosofi tentang kekuatan, keadilan, dan persatuan. Itu sih Kak. Lalu kita sebagai ASN juga harus jadi apa ya, representasi dari nilai-nilai itu. Gitu Kak. Benar banget. Nah, dan izin menambahkan Kak ya, Eh, dan yang bikin aku reflektif adalah saat fasilitator bilang, ASN itu bukan cuma pelaksana kebijakan, tapi penjaga nilai bangsa. Kita punya tanggung jawab ideologis, nilai-nilai seperti demokratis, gotong royong, dan keadilan sosial itu harus hidup dalam keputusan kita sehari-hari. Misalnya saat kita memilih antara efisiensi dan keadilan dalam pelayanan, Kak. Mau nambahin juga tuh Kak, kalau aku sih paling tersentuh waktu bahas sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, kita pasti diajak memahami apa sih NKRI itu, dan pasti itu juga bukan sebuah hadiah, tapi juga pasti hasil dari perjuangan. Dan sebagai ASN, kita harus menjaga sistem administrasi negara yang menopang keutuhan itu, bukan. oh, ya. Oke, Ben ada yang mau nambahin lagi nggak Boleh tentang Kak izin teman-teman? menambahkan, Oke. benar seperti kata Kak Aisyah tadi, yang penting kita Mm-mm. diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, bukan sekedar tahu, tapi juga merasa dan bertindak. Misalnya nilai religius bisa diwujudkan lewat kejujuran dan empati dalam pelayanan. Nilai persatuan bisa kita jaga lewat kerja lintas sektor yang harmonis. Seperti itu, Kak. Saya juga izin menambahkan, ya nih Kak Amel, aku jadi mikir, kalau kita nggak paham nilai dasar bangsa, gimana kita bisa jadi pelayan publik yang berkarakter? Kita kan harus punya kompas moral dan konsensus dasar itu adalah kompasnya, begitu Kak. Izin menambahkan Kak, aku setuju sih ya dengan pembicaraan tadi. Dan menurutku nilai-nilai itu bukan cuma untuk kita pribadi aja ya, tapi juga harus kita tularkan ke lingkungan kerja kita lewat sikap, keputusan, dan cara kita berinteraksi. Dan itu bisa dimulai dari hal kecil sih, misalnya kayak menghargai pendapat, menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan teman atau rekan kerja dengan empati kita dan nggak pilih kasih dalam pelayanan. Itu semua juga bagian dari Bhinneka Tunggal Ika kok. Betul Bang, kita juga jadi lebih peka terhadap pentingnya sistem birokrasi yang adil dan transparan. Karena kalau sistemnya rusak, nilai kebangsaan juga ikut terkikis ya kan? Nah, benar. Jadi itu kesimpulan besar dari yang kita pelajari selama 4 hari ini terkait wawasan kebangsaan kita. Nah, jadi kita lanjutkan
Kan nih setelah ini kita ada mempelajari materi mengenai nilai-nilai bela negara yang sangat perlu kita amalkan untuk menjadi warga negara yang baik. Kalau kita dengar kata bela negara, seringkali terbayang adalah perang senjata ataupun perang militer. Nah, padahal sebenarnya bela negara bukan hanya soal angkat senjata, dan bela negara merupakan tentang kesadaran, sikap, dan tindakan setiap warga untuk mencintai dan menjaga negaranya sesuai peran masing-masing. Selanjutnya kita bakal sharing sedikit refleksi setelah kita mempelajari tentang nilai-nilai bela negara ini. Nah, pertama coba kita dengar dari Bang Fauzi dulu deh. Menurut Abang, apa sih arti bela negara itu? Boleh nggak? Kalau menurut saya, bela negara itu Kak, bukan hanya tentang angkat senjata. Bela negara itu juga sikap dan tanggung jawab kita untuk saling menjaga, mencintai, dan membangun Indonesia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Gitu sih, Kak. Hmm, Iya, benar, benar banget sih. Nah, kalau menurut Bang Ahmad Nursyah, menurut Abang gimana tuh cara kita mewujudkan cinta tanah air kita kepada bangsa kita? Oh, oke. Caranya bisa sederhana ya. Misalnya Hmm. menjaga lingkungan tetap bersih, menggunakan produk lokal, melestarikan budaya, dan tidak merusak nama baik bangsa. Itu semua adalah bentuk cinta tanah air ya. Benar banget. Karena kita dengan kita mewujudkan hal tersebut juga berdampak positif buat negara kita ya Bang ya. Nah, terus kalau dari Kak Amel, gimana sih eh, kesada- kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara itu? Baik, kesadaran itu berarti kita tahu bahwa Indonesia ini milik bersama. Jadi kita harus menempatkan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan tentunya di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Seperti itu, Kak. Benar banget ya. Jadi ini ada juga nih, menurut Kak Aisyah, apa sih pentingnya Pancasila dalam bela negara? Kalau Pancasila itu kan dasar negara kita ya, Kak. Kalau semua warga negara benar-benar mengamalkannya, pasti keberagaman di Indonesia ini akan menjadi kuat dan bukan terjadi perpecahan. Gitu sih, Kak. Benar sih, itu juga jadi fondasi buat kita semua ya Kak. Nah, kalau salah satu nilai bela negara itu kan adalah rela berkorban. Nah, menurut Bang Arianto, gimana sih contoh nyatanya yang bisa kita implementasikan? Ya Kak, menurut saya ya, rela berkorban itu bisa dalam banyak hal. Misalnya kayak kita menjadi relawan saat bencana atau bekerja jujur walaupun ya mungkin ada sedikit kerugian dan membantu masyarakat meski harus mengorbankan waktu dan tenaga kita sendiri. Begitu Kak. Benar banget ya. Terus yang terakhir nih, kalau dari Bang Arif, apa sih makna kemampuan awal bela negara bagi generasi muda nih kayak kita-kita sekarang? Menurutku ya kayak kemampuan awal bela negara itu artinya kita harus punya disiplin Kak. Fisik yang sehat, mental yang kuat, dan juga keterampilan yang bermanfaat. Jadi generasi muda bisa siap berkontribusi kapanpun dibutuhkan oleh bangsa Kak. Gitu ya. Berarti itu pandangan dari kita semua. Nah, terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Jadi dari diskusi ini kita belajar bahwa bela negara itu bukan hanya soal militer, tetapi soal sikap, pengorbanan dan tanggung jawab kita sehari-hari. Nah, kalau semua nilai ini dijalankan, Indonesia pasti akan menjadi bangsa yang lebih kuat dan bermanfaat. Jadi kita lanjut nih ke pembelajaran kita yang selanjutnya itu terkait isu kontemporer. Nah, kemarin kan kita udah belajar nih banyak tentang isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Nah, Kak Aisyah bisa bantu ceritain nggak? Oke, Kak. Kalau di hari kedua kemarin kan kita bahas banyak banget tuh isu kontemporer, di mana isu kontemporer sendiri ini tuh sebenarnya masalah-masalah yang sedang berkembang dan bertambah langsung di masyarakat maupun ke kita juga sebagai seorang ASN. Salah satu contoh isunya itu yang masih aja terulang terjadi di Indonesia saat ini yang sederhana, yaitu ada hoax dan disinformasi. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin mempermudah dalam penyalahgunaan informasi, sehingga penyebaran hoax itu semakin mudah
terjadi di berbagai platform. Bahkan sekarang dengan adanya AI ini, yang tadinya digunakan untuk membantu dalam hal kebaikan, malah disalahgunakan yang berujung pada isu hoax ada di mana-mana. Gitu sih, Kak. Nah, betul Kak, izin menambahkan di era digital sekarang, informasi bisa menyebar cepat, tapi sayangnya tidak semuanya benar ya. Dan kita sebagai ASN harus bisa menjadi teladan dalam literasi digital. Cara sederhananya, yang pertama bisa selalu cek kebenaran sebelum membagikan informasi, lalu gunakan media sosial secara positif dan ikut mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Selain isu tadi nih Kak, yang masih sering terjadi saat ini tentang korupsi di Indonesia. Menurut Kak Isya gimana? Oke, kalau kita lihat ya, korupsi itu kan udah kayak penyakit yang ada terjadi di negeri kita. Sebenarnya banyak sekali penyebabnya, bisa salah satunya juga karena konflik kepentingan. Padahal korupsi itu kan dampaknya luas banget, nggak cuma bikin negara rugi uang, tapi juga bikin pembangunan terhambat, keadilan nggak jalan, dan akhirnya rakyat kecil pun yang susah. Contohnya nih awal tahun kemarin sempat terjadi kasus korupsi yang di BUMN ya, yang nilainya tuh triliunan, yang ternyata sangat merugikan masyarakat dan banyak aspek lain juga. Jadi bikin banyak orang kehilangan kepercayaan. Padahal masyarakat tuh butuh pelayanan yang transparan dan juga jujur. Benar sekali, Kak. Soal korupsi ini jelas menjadi ancaman terbesar bagi pembangunan dan kepercayaan publik. Tentunya sebagai ASN, kita dituntut untuk selalu menjaga integritas, menolak gratifikasi, serta mendukung sistem pengawasan yang ketat. Kalau kita lengah, dampaknya langsung terasa nih ke masyarakat. Baik, kalau saya ringkas, kunci menghadapi isu kontemporer dan sikap kita sebagai ASN dalam menyikapi isu ini ada pada tiga hal, yaitu yang pertama integritas, yang kedua profesionalisme, dan yang terakhir kepedulian. Dengan begitu, kita bisa hadir sebagai solusi, jadi teladan bagi masyarakat, dan ikut memperkuat fondasi negara ini. Terima kasih. Nah, itu tadi obrolan dari Kak Aisyah dan Kak Amel terkait isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Ini nih jadi bikin kita sadar ya bahwa ternyata masih banyak sekali isu yang terus berulang di negara ini dan pastinya perlu banyak pembenahan dari semua masyarakat bagaimana cara kita menyikapinya. Disinilah peran ASN diuji. Apakah kita bisa jaga integritas atau malah ikut-ikutan. Semoga kita semua bisa mulai dari diri sendiri, dari hal kecil dan terus jaga integritas. Jadi nih, tema selanjutnya itu ada algoritma kebangsaan, yaitu pembinaan sikap perilaku ASN. Nah, untuk selanjutnya kan masih berkaitan nih dengan materi sebelumnya, di mana perlunya hal untuk pengendalian isu yang beredar agar kita tidak mempengaruhi nilai-nilai kebangsaan dan nilai negara kita, yaitu algoritma kebangsaan yang udah kita pelajari di hari ketiga kita. Jadi, kalau menurut Bang Arianto, bisa jelasin nggak gimana mengenai algoritma kebangsaan itu? Ya Kak, izin menjelaskan ya, pada pembelajaran kita hari ketiga itu mengenai algoritma kebangsaan, di mana algoritma sendiri itu merupakan langkah-langkah sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, di mana contohnya itu seperti ibarat masakan Padang, di mana algoritma sendiri itu seperti bumbu dan cara masak, sehingga nantinya menghasilkan masakan yang enak atau tidaknya. Dan algoritma kebangsaan merupakan sistem nilai dan perilaku untuk membangun negara dengan tujuan pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan satu Indonesia, terutama yang di kalangan generasi muda melalui pemanfaatan media sosial. Begitu Kak, kurang lebih di pengertian algoritma kebangsaan sendiri. Iya Bang, itu sesuai banget dengan realita kita saat ini ya kan, di mana algoritma itu sangat mempengaruhi apa yang kita lihat di media sosial kan ya. Betul Betul Bang. Bang. Di mana realitas masa kini kan juga dengan mudahnya mengakses informasi, seperti menghasilkan krisis identitas kebangsaan di era digital kan, yang diperparah dengan AI dapat menghasilkan algoritma negatif, sehingga diperlukan tata kelola, regulasi, dan algoritma
positif agar ancaman itu nggak gampang terjadi. Banyak kok contoh-contoh algoritma negatif ini yang akhirnya dapat memecah belah bangsa jika kita nggak bisa mengatasi dengan baik. Nah, benar banget. Nah, tadi kan udah disimpulkan dari Bang Arianto, Bang Ahmad Nursyah, dan Bang Fauzi tadi, bahwa algoritma kebangsaan itu merupakan suatu tindakan dari diri kita sendiri gitu ya. Gimana untuk menghadapi isu-isu yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Jadi, kalau nggak salah kan kemarin kita ada dijelasin peran kita sebagai ASN muda dalam menghadapi algoritma negatif ini ya, Bang. Ada yang bisa bantu jelasin nggak, Bang? Oh iya Kak, kemarin itu selain menjelaskan mengenai algoritma, juga dijelaskan mengenai pentingnya peran kita sebagai ASN muda. Dimulai dari saat ini dan ke depannya Kak, dalam mengatasi hal algoritma negatif tersebut, seperti membuat dan memposting hal-hal positif yang dapat yang dapat menggerakkan masyarakat dan mempromosikan kegiatan sosial yang berlandaskan Pancasila Kak, seperti hashtag Gerakan Indonesia Bersih, hashtag Jaga NKRI, dan gerakan positif lainnya, ataupun mencontohkan pelayanan baik kepada masyarakat dan menyebarkan kepada media sosial Kak seperti IG, Facebook, TikTok, YouTube ataupun lainnya Kak. Berarti dapat disimpulkan kalau pembelajaran algoritma ini penting banget ya untuk kita memberikan dampak positif terhadap isu-isu yang beredar agar tidak menghancurkan nilai-nilai konsensus kita dalam berbangsa dan membela negara kita tentunya. Nah, jadi tadi kemarin kita juga udah membahas tentang juga ada disuruh bikin survei terkait implementasi kita gitu ya. Terus selanjutnya di hari terakhir tadi nih, kita kan ada belajar tentang teknis analisis isu. Bang Arif bisa bantu ceritain singkat nggak? Apa aja sih tadi yang kita pelajari? Oh ya Kak, tadi sih kita sempat membahas teknis analisis isu ya. Itu teknik analisis isu itu menggunakan kemampuan berpikir kritis kita Kak, sebagai seorang ASN. Jadi, terdapat 4 tahapan Kak penyelesaian isu. Yang pertama itu identifikasi dan deskripsi isu. Yang kedua yaitu memilah atau menapis isu. Yang ketiga yaitu mendalami atau analisis isu. Dan yang keempat yaitu alternatif penyelesaian. Boleh bantu dijelasin nggak Bang terkait 4 tahapan tersebut? Ya Kak, yaitu tahap pertama itu identifikasi dan deskripsi isu Kak. Di mana saat melakukan identifikasi dan penetapan isu, dibutuhkan kemampuan environmental scanning Kak, yaitu proses memantau, mengamati, dan mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan. Yang kedua itu problem solving, terkait mengidentifikasi masalah, mencari penyebab, menyusun alternatif solusi, ataupun memilih solusi terbaik. Dan yang ketiga yaitu analytic thinking, di mana kita berpikir kritis untuk memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Setelah kita berhasil mengidentifikasi masalah, yang ada kita akan melakukan tahapan kedua yaitu memilah atau menapis isu, yang mana terdapat 2 teknik yaitu teknik APKL dan USG. Itu kan terdengar asing ya, seperti pembelajaran sebelumnya gitu kan. Ada yang bisa bantu menjelaskan nggak terkait kedua teknik tersebut, apa yang dimaksud dengan USG, USG yang dimaksud tadi sama dengan USG kandungan? Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Mungkin saya bisa bantu menjelaskan ya Kak. Eh, jadi teknik APKL atau akronim dari aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan merupakan sebuah metode penapisan atau penyaringan isu yang digunakan dalam analisis masalah di lingkungan untuk menentukan apakah isu tersebut memang pantas untuk dianalisis lebih lanjut. Kalau teknik USG sendiri, yaitu akronim dari urgensi, seriousness, growth, itu sebuah metode untuk menentukan urutan prioritas isu di mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Jadi secara garis besar APKL itu bertujuan untuk menyaring kualitas isu. Isu apakah isu tersebut layak atau enggak. Sedangkan untuk USG itu bertujuan untuk memberi skor prioritas. Jadi mana yang lebih didahulukan itu. Begitu sih Kak. Oh,
Oke. Jadi berbeda ternyata ya Bang USG yang kita maksud sekarang ya sama USG teman-teman tertentu. Oke, nah poin ketiga itu terkait analisis isu. Nah, ada yang bisa bantu jelasin nggak apa aja sih analisis isu? Nah, Oke, Mbak. Kak, saya izin menambahkan ya. Jadi ada tiga ya teknik untuk menganalisis isu tuh ya. Yang pertama kan ada family tree, yaitu memetakan hubungan sebab akibat antara suatu masalah pokok dengan penyebab langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada yang kedua, five whys analysis, yaitu metode analisis masalah dengan cara bertanya mengapa berulang kali, 5 kali atau lebih untuk menemukan akar penyebab atau root cause dari suatu masalah. Kemudian yang terakhir adalah fishbone diagram. Bentuknya menyerupai tulang ikan ya, yang terdiri dari kepala dan ikan yang merupakan masalah utama akibat. Kemudian tulang besar ialah kategori penyebab dan tulang kecil yakni detail faktor penyebab. Seperti itu, Kak. oke. Berarti tadi kan udah identifikasi dan deteksi isu, memilah atau menapis isu. Nah, yang terakhir nih ada alternatif penyelesaian. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Apa aja? Oke, Kak. Untuk alternatif penyelesaian yang pertama di sini ada gap analisis ya. Di situ adalah teknis analisis untuk membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi kesenjangan atau yang disebut dengan gap itu sendiri di antara keduanya. Dari kesenjangan ini kemudian disusun strategi atau alternatif solusi untuk menutup gap tersebut serta menentukan langkah strategis dan prioritas tindakan. Izin menambahkan, Kak, kita juga ada membahas terkait alternatif penyelesaian MC Namara. Prinsipnya yaitu setiap alternatif solusi dinilai menggunakan beberapa kriteria, biasanya efektivitas, kemudahan, dan biaya. Lalu diberi skor yang hasil totalnya menunjukkan alternatif yang paling layak untuk kita jalankan. Seperti itu, Kak. Jadi bisa disimpulkan dari pembelajaran hari keempat itu adalah teknik analisis isu melalui tahapan identifikasi, penyaringan dengan APKL atau USG, analisis menggunakan teknik seperti family tree, fishbone, five why, gap analysis, serta pemilihan solusi dengan gap analysis dan tapisan MC Namara. Jadi intinya materi ini melatih pegawai berpikir kritis dan sistematis agar mampu merumuskan masalah dengan tepat, serta memiliki solusi yang realistis dan terukur. Nah, jadi dari keempat pembelajaran yang udah kita pelajari ini, dapat kita simpulkan bahwa dari hari pertama sampai hari keempat ini saling berkaitan ya materinya ya, Kak ya. Tentunya ini juga Benar, benar. sangat benar ya, dan itu tuh juga sangat bermanfaat dan berguna baik kita sebagai ASN maupun kita sebagai masyarakat, benar ya. Jadi mungkin itu aja nih dari kita. Mungkin ini podcast kita penutup ya. Jadi kami dari kelompok satu mengucapkan terima kasih banyak yang udah nonton dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.